Perkenalkan, nama saya Yusuf Aral Sinangga dengan NIM 1031 dari kelompok 1 Paralel 1 Fisrep. Kali ini saya akan menjelaskan apa saja praktikum Fisrep pada kali ini. Jadi yang pertama, perkembangan gonad dan gambaran histologi atau seluler organ reproduksi pada ikan, yaitu pada ikan mas dan ikan lele pada praktikum kali ini. Apa sih itu perkembangan gonad pada ikan? Nah, perkembangan gonad pada ikan ini dipengaruhi oleh genetik, hormon, dan lingkungan perairan yang menunjukkan kesiapan reproduksi, pematangan gonad. Nah, pematangan gonad ini terjadi melalui peningkatan aktivitas gen, hormon reproduksi terutama pada ikan mas saat mendekati proses matang penuh. Nah, pada lele ini tuh menunjukkan pengaturan sel yang mengontrol pertumbuhan dan pematangan gonad. Faktor lingkungan seperti penyiaran dan suhu air itu mempengaruhi hormon reproduksi, mempercepat perkembangan pada gonad itu sendiri, dan hormon GnRH dan steroid dapat meningkatkan jumlah telur dalam budidaya. Perubahan kemampuan reproduksi ikan diamati melalui tahap perkembangan gonad yang mencerminkan kondisi sebelum dan setelah pemijahan. Setiap fase menunjukkan perbedaan struktur jaringan dan aktivitas fisiologis organ kelamin dan menandakan kesiapan membentuk dan melepaskan gamet. Kajian status reproduksi ini penting dalam biologi perikanan karena terkait dengan pengelolaan populasi berkelanjutan. Penilaian dilakukan dengan mengamati tingkat kematangan gonad atau TKG dan menghitung indeks kematangan gonad atau IKG untuk mengetahui perkembangan dari organ reproduksi dari ikan itu sendiri. Indeks ini didasari pada perbandingan bobot gonad dengan bobot total tubuh sebagai indikator pertumbuhan reproduktif. Dengan pendekatan ini tuh dapat diketahui waktu musim pemijahan, periode puncak kesiapan reproduksi, dan pola siklus reproduksi spesies. Reproduksi merupakan proses mendasar dalam daur hidup organisme perairan karena menentukan keberlangsungan dan regenerasi populasi. Selanjutnya, pemeriksaan histologis dilakukan untuk mengevaluasi perkembangan organ reproduksi secara mikroskopis sehingga penentuan tingkat kematangan tidak hanya bergantung pada morfologi luar. Lalu analisis jaringan melalui anatomi mikro mengidentifikasi perbedaan struktur gonad pada setiap tahap. Ukuran tubuh pada saat pertama kali matang reproduksi dipengaruhi oleh kondisi habitat dan ketersediaan pakan. Ketidakseimbangan rasio jantan dan betina dapat terjadi akibat faktor eksternal seperti kualitas perairan dan suhu lingkungan. Suhu lingkungan mempengaruhi pematangan gonad pada kedua jenis kelamin jantan. Nah, jantan ini umumnya mencapai fase produktif lebih cepat dibanding betina pada spesies yang sama. Kita lihat pada lele jantan, gonadnya sudah habis seperti seutas saja, dan bisa kita simpulkan bahwa TKG 1. Untuk lele betina bisa kita lihat gonadnya masih ada lengkap sepasang walaupun sudah mengempis, dan bisa kita simpulkan bahwa lele betina ini TKG-nya ada di tingkat keempat. Jadi di sini ada ikan lele yang kita ident dengan cara metode kanulasi menggunakan kateter, yang dimana kateternya ini dimasukkan ke lubang urogenitalnya untuk kita mengecek apakah si lelenya ini udah di tahap pematangan gonad atau belum. Tapi setelah kita ident, ternyata si lelenya ini masih cukup kecil ataupun masih belum mencukupi umur, dimana dia masih masuk di TKG 1 ataupun masih pada tahap pengembangan sel telur. Pada ikan mas betina ini bisa kita lihat gonadnya masih cukup terlihat walaupun sudah agak kecil, dan bisa kita simpulkan untuk yang mas betina TKG-nya 2. Dan untuk yang jantan bisa kita lihat di sini TKG-nya menunjukkan klasifikasi tingkat keempat.